Imam Malik mengatakan malam yakun yauma idzin dina, lam yakun al yauma dina. Yang di hari sahabat hidup bukan termasuk urusan agama, maka di hari ini juga bukan termasuk urusan agama. Makanya kalau antum dibantah tentang, katakanlah sekarang tentang maulid ini, kenapa antum nggak maulid? Sampaikannya sederhana, sahabat tidak pernah maulid. Abu Bakar Siddiq tidak pernah mengadakan maulid. Kenapa antum tidak tahlilan? Abu Bakar Siddiq tidak pernah melakukan tahlilan. Ya, makanya keras banget ulama ngomong masalah bid'ah tuh keras banget. Kenapa? Karena udah penistaan syahadat ke Rasul. Bid'ah itu penistaan kepada Rasul loh. Ini belum diangkat aja ke permukaan masalah penistaan ke Rasul ini. Imam Malik yang bilang, bukan saya cuma nyampein doang. Beli buku Imam Malik tuh, kitab Al-Muwatta namanya. Siapa Imam Malik? Gurunya Imam Syafi'i, Imam Darul Hijrah. Ada bukunya namanya kitab Al-Muwatta. Lihat di mukadimahnya itu. Imam Malik tegas banget mengatakan, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Katanya Imam Malik, jadi kalau mau komplain langsung aja. Ya. Barang siapa melakukan sesuatu yang baru dalam agama, bid'ah yang dimaksud, dan dianggap bid'ah itu baik, bid'ah hasanah. Imam Malik nih, enggak apa-apa yang kira-kira senang bid'ah hasanah dengerin. Imam Malik bilang, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah. Dia lihat baik tuh bid'ah. Kata Imam Malik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Dia berarti telah menistakan Rasul, menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Dua orang Ustadz Wahabi ini membawa qaul Imam Malik untuk melegalkan tuduhan bid'ah dalam tanda kutip yang dipahami oleh Ustadz Wahabi ini. Begini ya Mas Ustadz, Anda bawa-bawa qaul Imam Malik, Anda ngerti ndak apa bid'ah menurut Imam Malik? Kenyataannya Imam Malik itu mengerjakan sesuatu bid'ah menurut anggapan Anda. Apa? Kunut. Imam Malik itu kunut subuh, melakukan kunut subuh. Bahkan Imam Malik itu di dalam kunutnya pernah melaknat orang-orang kafir di dalam kunutnya. Kemudian ketika ditanya beliau menjawab, innahu lahasanun wa huwa muhdas. Ini adalah muhdas, tetapi ini adalah baik. Itu loh pendapat Imam Malik tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, para penonton semuanya tanpa terkecuali, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Pak Ustadz Subhan Bawasir dan Pak Ustadz Fahruddin Nu'man, Anda menjelaskan bid'ah dengan menggunakan qaul Imam Malik. Tetapi Anda lupa, atau memang sengaja Anda itu sengaja untuk manipulasi lah, bagaimana tidak dijelaskan semuanya. Imam Malik ini adalah Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i. Beliau termasuk salah seorang ulama salaf, karena beliau itu hidup di bawah tahun 300. Imam Malik menyatakan bahwa barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam Islam dan itu dianggap baik, maka berarti telah mengkhianati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ditampilkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Iqtisam bila sanadin tanpa sanad. Kemudian di bawahnya itu, ketika hari ini di zaman sahabat, zaman Rasulullah sudah bukan menjadi agama, maka sampai hari ini itu bukan agama. Ya memang demikian Pak Ustadz ya, memang demikian. Cuman sayangnya Anda itu mengarahkan pendapat Imam Malik terhadap amaliyah aswaja semisal tahlilan dan maulidan, salaman setelah sholat dan lain-lain. Anda lupa bahwa Imam Malik ternyata itu melakukan bid'ah. Bid'ah menurut pandangan jenengan loh, menurut pandangan orang-orang Wahabi. Apa? Imam Malik itu melaksanakan kunut subuh tat. Bahkan beliau itu melaknat orang-orang kafir di dalam kunutnya. Dan ketika ditanya apakah ini pernah dilaksanakan di zaman sahabat, melaknat orang-orang kafir di dalam kunutnya, Imam Malik menjawab, innahu lahasanun wa huwa muhdasun. Ini baik, wa huwa muhdasun, sekalipun ini adalah perkara yang muhdas, bid'ah.
tetapi ini dianggap baik oleh Imam Malik. Kenapa dianggap sebagai perkara yang muhdas? Karena tidak ada pada zaman Rasulullah, tidak ada pada zaman Abu Bakar, pada zaman Utsman, pada zaman Khalifah, ini tidak ada. Jadi orang-orang Wahabi ini yang selama ini selalu mengatakan memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaf. Salaf yang mana ternyata yang mereka pahami itu? Salaf yang mana yang mereka ikuti itu? Karena pemahaman bid'ah yang dipahami oleh orang-orang Wahabi ternyata tidak sesuai, tidak selaras dengan pemahaman bid'ah yang dipahami oleh para imam, oleh para ulama salaf, bahkan para ulama hadis. Kita ambil contoh begini saja. Imam Bukhari rahimahullah, kita tahu Imam Bukhari yang punya kitab Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih, kitab hadis yang paling sahih adalah Sahih Bukhari. Beliau ketika mau menulis hadis, beliau itu mandi dulu. Setelah mandi beliau berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Dan ini dilakukan oleh Imam Bukhari setiap kali mau menulis hadis. Dan ini tidak pernah dilaksanakan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Imam Bukhari itu bid'ah? Pelaku bid'ah kalau demikian? Monggo teman-teman dari kalangan Salafi Wahabi, kita cek di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karangan Imam Az-Zahabi. Di sini dijelaskan Imam Bukhari berkata, "Ma wada'tu fi kitabis sahih." Aku tidak menulis, tidak meletakkan di dalam kitabku yang sahih ini hadisan, sebuah hadis, illa ghtasaltu qabla dzalika wa shallaitu rak'ataini. Aku tidak meletakkan, tidak menulis hadis di kitabku yang sahih ini kecuali aku mandi dulu. Setelah mandi kemudian aku sholat 2 rakaat. Dan ini dilakukan oleh Imam Bukhari setiap kali mau menulis hadis. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Sholat 2 rakaat, berwudu, kemudian sholat 2 rakaat sebelum menulis hadis, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat loh ini. Imam Bukhari melaksanakan demikian. Ini bid'ah, tidak ada di zaman Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memerintah menulis hadis sudah sholat 2 rakaat dulu, tidak ada ini. Tapi kenapa Imam Bukhari melakukannya? Kemudian kita cek di dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Silakan baca dari Annal Bukhari itu. Imam Bukhari ini ketika menulis judul di dalam kitabnya, itu dirangkum, ditulis oleh beliau baina qabrin nabi wa mimbarihi, di antara kuburan Rasulullah dan mimbar Rasulullah. Wa kana yusolli li kulli tarjamatin rak'ataini. Setiap kali beliau itu mau menulis judul, mesti beliau itu sholat 2 rakaat. Pernahkah ini dicontohkan oleh Rasulullah? Pernahkah ini dicontohkan oleh para sahabat? Tidak. Kenapa Imam Bukhari mengkhususkan untuk sholat 2 rakaat setiap kali mau menulis judul dan setiap kali mau meletakkan hadis di kitabnya? Beliau mandi, beliau wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Adakah contoh dari Rasulullah ini? Jadi pemahaman bid'ah yang dipahami oleh orang-orang Wahabi ternyata tidak selaras, tidak sepaham dengan pemahaman bid'ah yang dipahami oleh para ulama, para imam-imam ahli sunnah. Tidak. Mereka memahami bid'ah sesuai dengan otaknya sendiri ternyata.